kita yang mengasihi Tuhan, katakan, ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi ya Tuhan, caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasamu. Tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Tak terduga caramu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terduga caramu. Amin. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Tak terduga caramu. Syalamu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari angkat hatimu, katakan pada Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terduga caramu. Ya Tuhan, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Tak terduga caramu. Sungguh kami percaya Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kami percaya Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kami percaya Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tuhan, kami mengucap syukur padamu jika hari ini setiap daripada kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Biar pada hari ini Tuhan, kami segenap umat-Mu Tuhan
bisa menjadi para pelaku-pelaku firman-Mu, hidup dalam firman-Mu, sehingga setiap daripada kami bukan menjadi orang Kristen aja, Tuhan, yang sekedar hidup, tapi kami menjadi firman itu sendiri yang bisa dibaca oleh semua orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, ibu-ibu semua, ya puji Tuhan ya. Ya, ini mungkin pertama kalinya ya saya agak lupa sih untuk sharing di online ladies. Puji Tuhan. Hari ini kita ada tema yaitu lepaskan kasutmu atau tanggalkan kasutmu ya. Kita buka dulu ayat firman Tuhannya, Keluaran 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya ke-8. Ya, ini sudah dibantu. Adapun Musa yang pertama, adapun Musa ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, Imam Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Ayat 2, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri padanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala. Nah, ini kita sudah sering dengar ya, ibu-ibu di sini, bahwa Tuhan menampakkan diri kepada Musa di Gunung Horeb, tetapi tidak dimakan api. Nah, ini ayat 3, Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ayat 4, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Nah, ayat 5, tolong dibantu. Nah, ini adalah tema kita pada hari ini. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. 6 sampai 8 dulu ya, Bang. Lalu ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. 7. Dan Tuhan berfirman, aku telah mendengarkan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. 8 terakhir. Sebab itu aku telah turun melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, Het, Amori, Feris, Hewi, dan orang Yebus. Puji Tuhan. Ibu-ibu, kita kembali ke ayat 5 di highlight. Tanggalkan kasutmu. Seperti ini, saya cerita dulu mungkin background kisahnya. Jadi kalau kita lihat ibu-ibu, Musa adalah seseorang yang dipilih Tuhan untuk menggembalakan orang Israel. Tetapi kalau kita lihat, dia ketika membunuh salah satu, ya bisa dibilang pegawainya Firaun, dia melarikan diri. Dia melarikan diri ke padang gurun, dia sampai berpuluh-puluh tahun, kalau nggak salah 40 tahun ibu-ibu, sampai dia melupakan visinya, panggilannya. Dia di padang gurun, dia mungkin sudah mulai nyaman dengan kehidupan dia seorang gembala. Setelah itu, tiba-tiba di tahun yang ke-40, Tuhan menampakkan diri di dalam semak belukar yang menyala api, tapi dia terbakar. Nah, di situ, kalau kita lihat, bahwa dalam kehidupan orang percaya, mungkin termasuk dalam hidup saya, kita lihat, terkadang Tuhan itu sebenarnya sudah memanggil kita. Sudah memanggil kita. Untuk apa? Untuk menjalankan visinya. Mungkin di gereja, mungkin ada visi kita pribadi. Tapi terkadang kita itu seperti tidak mau melakukan visi itu. Akhirnya kita menyimpang jalan kita, sampai akhirnya Tuhan tuh datang kembali lagi. Untuk apa? Untuk memanggil kita. Dalam cerita ini Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Nah, lalu apa? Setelah menampakkan diri, Tuhan bilang, Musa kembali ke jalan yang benar, yang dimana ada Tuhan. Setelah itu Tuhan bilang, tanggalkan kasutmu, lepaskan kasutmu. Kasut berbicara soal apa, Bapak Ibu? Kasut di sini berbicara soal status. Ibu-ibu, sekali lagi status. Di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, banyak sekali kisah mengenai tentang kasut. Waktu Elisa dikepung bersama bujangnya. Waktu itu bujang dari Elisa sudah mau menyerah. Setelah itu Elisa bilang, Tuhan bukakanlah matanya supaya dia bisa melihat. Waktu dia melihat, ternyata bala tentara Allah yang lebih banyak mengepung pasukan musuh. Setelah itu pasukan musuh itu dibikin buta.
Akhirnya mereka dibawa di tengah-tengah ya kumpulan orang Israel dan kasut mereka dibuka. Statusnya dicabut, Bapak Ibu, Ibu-ibu. Kita lihat lagi. Yohanes Pembaptis ketika bertemu dengan Yesus, dia merasa tidak layak untuk membuka kasut dari Yesus. Dia bilang, membuka kasutnya pun aku tidak layak. Status, ibu-ibu. Nah, di sini kita bicara soal apa? Poin pertama, ketika kita dipanggil sama Tuhan seperti Musa, waktu kita dipanggil, digiring kembali ke jalan Tuhan, poin pertama yang perlu kita lakukan adalah melepaskan kasut kita, status kita, ibu-ibu. Terkadang, ya ini saya ngomong saya lah. Terkadang mungkin kita di tengah-tengah ya hidup kita seperti itu ya. Di tengah-tengah kehidupan kita, kita itu mungkin dipanggil Tuhan untuk melayani, dipanggil Tuhan untuk lebih berkorban, dipanggil Tuhan untuk menjalankan visi kita. Mungkin visi kita berbeda-beda, ada yang ya dipanggilnya di pekerjaan, ada yang di rumah. Terkadang kita dengan status kita merasa ya kita tuh nggak bisa melakukan visi itu. Mungkin ya saya pernah dengar cerita, ada orang yang nggak bisa, saya nggak bisa pergi misi. Kenapa? Oh, karena saya merasa susah, saya udah biasa ya di kota itu tempatnya nyaman seperti itu ya. Kita di kota sudah biasa makannya ya enak, teratur. Nah, tetapi ini kita disuruh taruh nih status kita untuk melakukan visi Tuhan. Nah, jadi terkadang kita itu susah melakukan visi Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak mau melepaskan kasut kita. Kasut pertama berbicara soal status, ibu-ibu. Nah, ini saya berbicara untuk saya mungkin ya, terutama karena saya mungkin yang paling muda di sini, mungkin saya perlu banyak belajar juga bahwa terkadang jangan biarkan status kita, mungkin kita di gereja, mungkin wah kamu sudah posisi, wah sudah ada posisi, sudah koordinator atau apa, jangan biarkan status kita itu mencegah kita untuk melakukan apa yang harusnya maunya Tuhan, visinya Tuhan. Mungkin pelayanan yang Tuhan mau. Jangan sampai status kita itu mencegah kita untuk melakukan hal yang lebih besar lagi yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Amin ya. Jadi status kita itu, waktu kita dengar panggilan Tuhan, kita harus lepaskan kasut kita. Jangan sampai kasut kita itu yang menghalangi untuk datang ke kesuciannya Tuhan. Kita lanjut tadi ya, setelah Tuhan panggil, visinya kita datang ke hadirat Tuhan. Kadang kita, saya statusnya apa? Statusnya saya kan memang orang sibuk, bekerja, ya kan? Saya mau datang ke Tuhan, termasuk saya ingatkan diri saya, ibu-ibu. Wah, saya sudah capek, saya sudah kerja seharian karena status saya sebagai pebisnis. Wah, sudah capek, saya sudah nggak mau mencari Tuhan. Mungkin seperti itu terjadi. Jadi jangan, yang pertama, lepaskan kasutmu. Bicara soal apa? Kasut itu berbicara soal status. Di perjanjian lama, orang yang memakai kasut adalah orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang punya status, orang-orang yang lebih dari yang lain. Jangan biarkan. Jangan sampai orang-orang yang mungkin istilahnya ya tidak seberuntung kita, akhirnya dia yang lebih sungguh-sungguh cari Tuhan, padahal kita sudah ada fasilitas, kita sudah ada status seperti itu. Jadi jangan biarkan status kita dapat posisi kita, ya kita hamba Tuhan, kita koordinator, mungkin kita ya orang yang berada seperti itu, kita pergunakan itu untuk melayani Tuhan, untuk datang mencari Tuhan, bukan sebaliknya. Malah kita itu jadikan itu pemisah justru untuk datang kepada Tuhan. Itu poin pertama, Bapak Ibu. Poin yang kedua, bicara soal kasut. Bicara soal apa? Tadi, bicara soal kesucian. Ketika Musa datang di hadapan Tuhan, kenapa dia harus menanggalkan kasutnya? Karena tanah di mana dia berdiri adalah tanah yang kudus. Nah, sama juga ibu-ibu. Ini termasuk saya lagi mengingatkan diri saya bahwa ketika kita datang ke hadirat Tuhan, ya kita harus datang bawa dengan kekudusan. Sandal seperti itu kan, ya kita tahu waktu kita menggunakan kasut sandal, itu kan supaya kita nggak kena kotor. Yang kena kotor kan sandalnya, betul ya. Ibu-ibu ya, waktu kita melangkah, kita pakai sendal sepatu supaya kaki kita nggak kotor. Kotornya kena di mana? Kena di sandal, di sepatu. Nah, artinya apa? Waktu kita datang kepada Tuhan, yang kotor itu
Yang kurang bersih, ya kita lepaskan. Bukan artinya ya kita munafik juga ya, datang ke hadirat Tuhan kita ya pura-pura seperti itu, setelah itu kita pulang ke dunia, bukan. Artinya apa? Kita harus ada rasa takut akan Tuhan, bahwa Tuhan itu suci, Tuhan itu kudus. Jadi minimal ya saya menanamkan dalam diri saya, minimal waktu saya datang ke ibadah, saya datang ke gereja, minimal itu kita harus datang dengan membawa kesucian. Itu kita tanggalkan kasut kita, ibu-ibu. Terkadang ya semoga tidak terjadi lah. Orang itu mungkin datang ke gereja, datang ke ibadah, hatinya panas, mungkin lagi dendam, lagi ada marah dengan ya keluarganya dia, seperti itu ya. Mungkin dia ada ya percekcokan. Ya ini sebenarnya memang terkadang sering terjadi gitu. Tapi kita harus lihat bahwa tempat di mana ada Tuhan, terutama di gereja, itu ada kesuciannya Tuhan. Jangan lupa kita lepaskan sandal kita, kasut kita gitu ya. Makanya saya ini sebenarnya kisahnya agak lucu, ibu-ibu. Waktu saya pelayanan ke NTT, saya sering melihat kok bisa ya itu, maksudnya culture mereka lucu ya gitu. Waktu mereka datang ke gereja kan, gerejanya yang zaman dulu kan itu kan dari tanah ya, nggak rata ya, ibu-ibu ya. Nah, waktu mereka datang ke ibadah, karena sudah kita ya bagusin gerejanya, kita sudah pasang lantai, pasang keramik kan gitu. Mereka bisa lepas sendalnya loh di depan loh. Nah, itu kan mereka ada merasa sungkan gitu. Oh, ini gerejanya bersih ya, jangan sampai sendal saya yang kotor habis dari becek-becek, saya datang ke gereja bikin kotor nih gereja. Nah, sama ibu-ibu. Jangan sampai, maksudnya kita tahu bahwa, oh, kita dari luar ini mungkin kita, ya, waktu di kantor, mungkin di rumah kita ini ada perasaan sesuatu yang tidak beres. Habis itu kita datang ke gereja, dengan santainya kita bikin kotor gereja ya, dalam artian ya. Hati kita, mungkin mulut kita, sifat kita itu mengotori gereja. Haruslah hari ini kita waktu datang ke gereja justru dengan kesucian, sehingga mungkin ada orang yang seperti itu yang menggunakan sendal ya, kasut ke gereja, bikin kotor justru karena kita jadi bersih. Nah ini, bisa nggak kita sama-sama seperti itu? Oh mungkin ada orang yang negatif banget datang ke gereja, suka ngomel-ngomel terus. Tapi waktu ketemu sama kita adem hatinya, ya ibu-ibu. Ketemu sama kita, setidaknya awalnya mau ngamuk, minimal agak ngerem orangnya. Jadi kita yang bikin adem. Nah itulah yang kedua adalah kasut, bicara soal kita melepaskan kasut kita itu, bagaimana kesucian kita itu ada di rumah Tuhan, di hadirat Tuhan. Ya sampai di sini ya. Lalu yang ketiga, ibu-ibu, ya ini puji Tuhan ya, saya dapat terima juga bahwa waktu kita datang ke hadirat Tuhan kan kita lepas kasut, ibu-ibu ya, setuju ya? Tadi ceritanya kita lepaskan kasut, kita istilahnya kembali ke visi Tuhan, karena kasut kita itu kita menuntun diri kita kembali ke jalannya Tuhan, lalu kita menunjukkan kekudusan kita di hadirat Tuhan. Yang terakhir, waktu kita sudah lepas kasut, jangan lupa ibu-ibu bahwa kita waktu sudah selesai ketemu dengan Tuhan, kita pakai lagi kasutnya. Kasut yang ketiga, ibu-ibu, di dalam perjanjian baru, kalau ingat kata-kata dari Paulus bicara soal, kan waktu itu ada kan Paulus bilang, jangan lupa pakailah ketopong keselamatan, pedang roh, ya kan, perisai iman. Jangan lupa ada yang namanya gunakan kasut keselamatan kalau nggak salah ya. Sebentar saya coba kasih ayatnya. Efesus 6 ayat 15 coba kita buka. Nah, ini ayat 14. Dari 14 dulu ya. Jadi ini diingatkan ya kepada jemaat di Efesus, kata Paulus ketika ini dia share kepada jemaat di sana. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan atau pakai sendal kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, terakhir, kita sudah datang nih ke hadirat Tuhan, kita lepas kasut kita menghargai hadirat Tuhan. Yang terakhir, jangan lupa waktu kita sudah selesai dengan Tuhan, kita habis ibadah, kita habis ya membangun hubungan dengan Tuhan. Jangan lupa pakai kasutnya lagi, ibu-ibu. Yaitu apa? Tadi, kerelaan untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, firman Tuhan. Nah, kadang kita seperti itu. Termasuk saya, ini kita bilang saya ya. Kadang kita itu jagonya kandang, ibu-ibu. Kita, wah, kalau di gereja, shalom, puji Tuhan, apa kabar, luar biasa, ada api.
Tetapi waktu kita balik ke marketplace, ke keluarga kita, sendal kita ketinggalan di gereja, ibu-ibu ya. Sendal kita taruh di sana. Kita nggak pakai kembali untuk memberitakan Injil. Artinya apa? Keluarganya akan lihat gini, wah orang ini kok jago banget di gereja gitu kan, sharing firman Tuhan, apinya kelihatan, tapi kok di rumah kok seperti ini. Karena apa? Kita lupa pakai sendal kita kembali untuk memberitakan Injil firman Tuhan gitu. Nah, Injil kebenaran firman Tuhan apa? Hidup kita ini tadi, kita kembali menjadi ya apa yang ada di gereja, apa yang Tuhan inginkan gitu. Apa yang istilahnya orang ekspektasi kita kalau lu di gereja, kalau kita ke gereja, kalau kalau kita dengar firman, orang ekspektasi bahwa lu bisa melakukan hal yang sama ini loh, ya kan? Kita bisa melakukan hal yang sama yang seperti kita tunjukkan di gereja. Nah, jadi poin ketiga, kasut bicara soal apa? Waktu kita keluar dari gereja atau kita ibadah seperti sekarang, jangan lupa biar yang kita dengar sekarang, ini termasuk saya loh. Saya waktu ketemu istri saya setelah dari sini, saya tuh jangan cuma jago khotbah firman Tuhan, tapi bagaimana saya tunjukkan rela nggak hidup saya ini menjadi contoh bahwa Tuhan hidup dalam hidup saya. Gitu loh. Jangan kita tinggalkan kasut kita di gereja. Jangan kita tinggalkan kasut kita itu di komsel. Justru dengan kita hadir ke komsel, kita rajin ke ibadah, kita rajin persekutuan, harusnya kita ini lebih dari yang lain yang tidak ke gereja. Harusnya supaya kita menjadi contoh, orang lihat bahwa oh orang ini ada kasutnya ya, dia mau ya berkorban untuk saya, dia mau ya bayar harga untuk saya supaya saya bisa dengar firman Tuhan ya. Nah, artinya setelah kita pulang, setelah ini kita dengar ibadah, dengar firman Tuhan, kita ibadah, kita ke gereja, jangan lupa pakai kasut kita kembali. Pakai kasut untuk apa? Untuk memberitakan firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan itu baru bisa powerful kalau kita praktekin di luar. Kalau di gereja sama-sama dengar firman Tuhan. Ibu-ibu, saya juga dengar firman Tuhan, istri saya dengar firman Tuhan, tapi pembuktian bahwa kita hidup dalam firman Tuhan adalah waktu kita di luar, di rumah, di marketplace. Bisa nggak ini kita dengan rela hati, walaupun berkorban, walaupun ada harga yang harus bayar, bisa nggak ini kita mencerminkan firman Tuhan tuh hidup dalam hidup kita, dan kita mau istilahnya menjadi alat Tuhan untuk kemuliaan Tuhan bagi semua orang. Ya paling itu saja. Dan yang terakhir mungkin ya, itu saya, tapi yang terakhir ya, kalau kita lihat kembali lagi di Keluaran 3 ayat 5, setelah kita itu menjaga kesucian kita, kita menanggalkan kasut, kita lihat, kita datang ke hadirat Tuhan. Tuhan mengerti kesusahan kita. Apa Ibu ya? Tadi Keluaran 3 ayat 5, coba loncat ke ayat 8, ayat 7, sorry. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku. Ini ibu-ibu kuncinya. Jadi jangan lupa, kok Pak, ini saya sudah berkorban, saya sudah bayar harga, saya sudah sungguh-sungguh, saya sudah hidup suci, kok masih belum ada jawaban doa ya? Nah ini jawabannya. Tuhan setelah kita itu melakukan apa yang Tuhan mau, kita yang awalnya tidak hidup dalam visi Tuhan, dalam jalan Tuhan, kita sudah berbalik, kita sudah hidup dalam kesucian Tuhan, kita melepaskan kasut kita, status kita. Tuhan bilang, Tuhan memperhatikan sungguh kesengsaraan kita. Mungkin hari ini ibu-ibu di sini saya nggak tahu mungkin masalahnya apa, mungkin ada yang mungkin masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah keluarga, apapun. Tuhan memperhatikan kita, ibu-ibu. Tuhan memperhatikan kita. Bukan artinya kita hari ini kita belum dapat jawaban doa, Tuhan nggak memperhatikan. Tuhan memperhatikan. Bagiannya kita itu ya tadi. Kita hidup dalam kesucian, kita hidup dalam apa tadi? Memberitakan Injil Kerajaan Allah. Itu bagian kita. Bagian Tuhan apa? Memperhatikan umatnya. Jadi bagian kita itu kita nggak usah teriak-teriak sama Tuhan. Tuhan, mana janjimu? Tuhan, mana jawaban doa saya? Nggak usah. Tuhan bilang Tuhan memperhatikan. Dan Tuhan akan menjawab di ayat 8. Tuhan akan menjawab, Tuhan akan turun. Bagian kita lakukan. Kita hidup dalam visi Tuhan. Kita hidup di jalan Tuhan.
Nah, ini ayat 8 kan? Tuhan akan melepaskan kita dari tangan orang Mesir. Orang Mesir apa? Mesir bicara soal perbudakan. Hari ini kita diperbudak oleh apa? Mungkin ada masalah, mungkin kesulitan, mungkin penyakit. Tuhan akan melepaskan itu semua. Karena apa? Karena kita sudah mendengar maunya Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Di hari ini, mari kita fokus lakukan bagian kita. Kita hidup dalam visi Tuhan, kita lepaskan kasut kita, hadir dalam kekudusan Tuhan. Dan yang paling terakhir, jangan lupa, kita mengabarkan Injil kebenaran kerajaan Allah. Amin, ibu-ibu. Ya, hari ini mari kita tutup dalam doa. Puji Tuhan, kita sudah selesai. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu jika hari ini kami bisa mendengarkan sekali lagi firman Tuhan mengenai bagaimana kami harus hidup, yaitu ketika kami menghadap kepada Tuhan, kekudusan Tuhan, kami tidak boleh membawa status kami. Mungkin kami bisa punya sesuatu di bumi ini, mungkin kami punya jabatan, kami punya yang namanya segala sesuatu, tapi ketika kami menghadap Tuhan, kami harus dengan rendah hati, kami datang, apa maunya Tuhan kami cari tahu. Dan juga Tuhan, ketika kami juga Tuhan selesai mendengarkan firman-Mu, bagaimana kami juga itu bisa menghidupi firman-Mu. Bukan hanya kami itu sekedar pintar firman, bagaimana kami juga bisa menerapkan semua apa yang kami pelajari juga. Oleh karena itu Tuhan, kami minta Tuhan supaya roh Tuhan bekerja, supaya kami dimampukan Tuhan, supaya kami juga bukan hanya bisa Tuhan pintar berkata-kata, tetapi kami juga bisa untuk melakukan firman-Mu. Mari ibu-ibu kita dekapkan tangan kita di dada kita. Tuhan, terima kasih Tuhan. Berdoa Tuhan untuk setiap kami Tuhan, biar ya kasih karunia Tuhan turun atas kami tercurah, dan biar Tuhan semua berkat-berkat yang kami terima ini Tuhan, kami juga bisa menjadi berkat di tengah-tengah semua orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, mari ibu-ibu kita tutup dalam doa Bapa kami bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, puji Tuhan, ibu-ibu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Firman-Mu